Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui mulai memikirkan tentang masalah Huoyun Liuli. Mungkin dia harus berbicara dengan Liuli tentang masalahnya. Huoyun Liuli tahu dia bukan putri kandung orang tuanya. King Sui pertama kali tahu tentang itu darinya. Namun, dia diberitahu oleh ayah angkat Huoyun Liuli sendiri di Fireklut Blacksmith Store tentang hubungannya dengan gerbang iblis. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa jika dia mampu di masa depan, dia harus membawa Huoyun Liuli untuk mengunjungi gerbang iblis. King Sui tahu bahwa jika ada kemungkinan sekecil apapun, tidak ada yang akan meninggalkan daging dan darah mereka sendiri. Sama seperti ibunya dan King Ching saat itu. Jika ada kemungkinan sekecil apapun, dia tidak akan membiarkan King Ching dibawa pergi. King Sui membawa King Yu untuk mencari Huoyun Liuli setelah makan siang. Di dalam kamar, dia melihat Liuli berdiri di dekat jendela saat dia menatap kosong keluar. Sepertinya dia bahkan tidak menyadari bahwa King Sui telah memasuki ruangan. "Ibu!" King Yu berseru dengan riang. Huoyun Liuli berbalik dan menatap gadis kecil berkulit putih itu. Merasa dicintai dan puas, dia mengangkat putrinya yang berlari ke arahnya. Pikirannya jauh lebih jernih dalam sepersekian detik. Meskipun dia adalah anak terlantar oleh orang tuanya, orang tua angkatnya memperlakukannya seperti anak mereka. Dia sama berharganya dengan mutiara di telapak tangan mereka bagi mereka. Tetapi sejak dia menemukan identitasnya, selalu ada sedikit jarak di antara mereka. Dia tahu bahwa meskipun orang tua kandungnya muncul, dia akan tetap menjadi putri orang tua angkatnya. Ini tidak akan pernah berubah. Namun, dia juga selalu memikirkan orang tua kandungnya sendiri. Itu bukan karena dia merindukan mereka, tetapi dia hanya ingin tahu mengapa mereka melahirkannya hanya untuk meninggalkannya nanti. Orang tua angkatnya telah memberitahu dia sebelumnya dan dia juga sudah menebaknya sebelumnya. Mereka pasti telah meninggalkannya karena mereka tidak punya alternatif. Makanya, dia hanya ingin tahu alasannya. Selain itu, orang tua angkatnya juga mengatakan kepadanya bahwa orang tuanya mungkin melakukan ini karena ketidakberdayaan. Selama bertahun-tahun, dia juga tidak tahu harus merasakan apa. Dia ingin melihat mereka, namun pada saat yang sama, dia sedikit membenci mereka. Mungkin dia juga ingin bertemu mereka. Tapi dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun kecuali liontin giok yang tergantung di lehernya. Namanya, Huoyun Liuli, terukir di atasnya. Selain itu, tidak ada petunjuk lain. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia memikirkan semua ini sebelumnya sampai King Sui dan putrinya menyela pikirannya yang dalam. Hatinya menjadi tenang setelah dia melihat putrinya. Pada saat yang sama, dia juga memahami banyak hal setelah dia sendiri menjadi seorang ibu. Terutama kegembiraan di mata putrinya dan kelekatannya ketika dia memasuki ruangan dan melihatnya. Itu membuatnya secara tidak sadar memikirkan orang tua kandungnya. Mungkinkah mereka benar-benar tidak punya pilihan? Apakah mereka masih hidup? Apakah mereka baik-baik saja? Semua pikiran ini melintas di benak Huoyun Liuli dengan sangat cepat saat dia bermain dengan putrinya. King Sui duduk di samping mereka, tersenyum sambil memperhatikan mereka. Wanita dengan anak perempuan akan menjadi lebih kuat. Kekuatan keibuan sangat besar, terutama di hati mereka. Jadi, King Sui merasa inilah saat yang tepat untuk berbicara dengannya. "Liuli, sebenarnya ada sesuatu yang harus Anda ketahui. Jadi, saya ingin mengetahui pendapat Anda tentang ini." King Sui tersenyum ketika dia mencoba yang terbaik untuk mengatakannya dengan nada ringan. "Apa itu? Tidak ada yang tidak bisa kita katakan satu sama lain." Huoyun Liuli tersenyum dan menatap King Sui. "Apakah kamu ingin mengetahui keberadaan orang tuamu atau informasi mereka?"
King Sui berkata sambil mengambil gadis kecil yang merangkak ke dalam pelukannya. Huoyun Liuli tidak bisa membantu tetapi gemetar, tetapi dia tidak berbicara. Hanya setelah jeda yang lama, dia menghela nafas dan berkata, "Karena mereka telah meninggalkan saya tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Saya tidak ingin menghancurkan hati orang tua saya saat ini lagi. Dalam hati saya, mereka adalah satu-satunya orang tua kandung saya." King Sui menatap Huoyun Liuli. Dia menyetujui cara berpikirnya. Membawa anak tidaklah mudah. Membesarkan anak selama bertahun-tahun juga tidak mudah. Tetapi terkadang hal-hal bisa sangat membuat frustrasi, seperti Qingqing dan ibunya. Jika Qingqing tidak pernah bisa memaksa dirinya untuk memaafkan ibunya, ibunya akan hancur. Ibunya juga tidak berdaya. Demi King Clan dan dirinya sendiri, dia harus melakukan apa yang telah dia lakukan saat itu. Bahkan jika dia tidak melakukan itu, hasilnya tidak akan berbeda, bahkan bisa lebih buruk. Karena itu, King Sui telah bekerja keras sejak dia masih kecil. Dia bertekad untuk membawa Qingqing kembali dan memberikan kompensasi padanya. Dia akan melakukan apa saja untuknya selama dia menyukainya. Tahukah Anda bagaimana saya bisa mengetahui semua ini? King Sui tersenyum padanya. Ayah angkat memberitahumu. Huoyun Liuli berseru kaget. Dia adalah pria terhormat. Karena dia telah memberitahu Anda semua ini, dia tidak berniat menyembunyikan apapun dari Anda. Dia tidak memberitahumu selama ini karena tidak ada gunanya memberitahumu. Itu hanya akan menambah kekhawatiran Anda. Dia memiliki penampilan yang kasar tapi hati yang lembut. Liuli, kamu sangat beruntung bertemu dengannya. Ayah memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia mungkin seorang pandai besi biasa tapi dia adalah ayah terhebat, ucap Huoyun Liuli dengan gembira sambil memikirkannya. Tepat sekali. Pertama kali saya pergi ke sana, dia menyuruh saya untuk membawa Anda mencari orang tua Anda jika saya mampu di masa depan. King Sui memandang Huoyun Liuli. Dia benar-benar ingin tahu pendapatnya. Saya tidak punya niat untuk mengakui mereka. Huoyun Liuli berpikir sejenak sebelum berbicara. Bagaimana jika mereka tidak punya pilihan selain meninggalkanmu saat itu dan benar-benar menderita sekarang? King Sui bertanya sambil tersenyum. Huoyun Liuli tercengang saat dia melihat King Sui tanpa ekspresi. Dia telah memikirkan banyak hal. Dia telah mengalami banyak hal dari beberapa urusan King Clan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa tenang sekarang setelah mendengar kata-kata King Sui. Tidak peduli apa, mereka tetap orang tuanya. Apalagi itu niat orang tua angkatnya. Mereka tidak pernah menyembunyikan apapun darinya sejak awal. Itu adalah keinginan mereka untuk menyatukannya kembali dengan mereka. Selain itu, tidak akan ada bedanya apakah mereka bersatu kembali atau tidak. Dia akan tetap menjadi putri mereka selamanya. Seperti darah daging mereka sendiri. Liuli, saya sekarang mampu. Jadi, pikirkanlah. Ayah angkatmu ingin kau bersatu kembali dengan mereka. Jika Anda telah mengambil keputusan, saya akan membawa Anda untuk menyelidikinya. King Sui tersenyum. Karena sudah bertahun-tahun, tidak ada yang tahu persis situasi sebenarnya. King Sui membawa King Yu dan berjalan keluar kamar. Dia ingin memberi Huoyun Liuli waktu untuk berpikir. Jika dia memberikan pertimbangan yang matang, dia akan mendukung keputusannya. Jika dia memutuskan untuk membiarkan hal-hal seperti apa adanya dan tidak ingin tahu apa-apa, maka King Sui tidak akan pergi. Bagaimanapun, itu akan baik-baik saja selama dia bahagia. Namun, King Sui punya firasat bahwa dia akan pergi. Selain itu, mereka tidak akan pergi sekarang. Itu harus menunggu setidaknya setengah tahun kemudian. Dia telah menemukan banyak kemungkinan. Misalnya, orang tua Liuli adalah anggota gerbang iblis. Atau mungkin musuh dari gerbang iblis. Karena ayah angkat Liuli telah memintanya untuk berkunjung ke gerbang iblis, maka pasti ada petunjuk di gerbang iblis. Kenang-kenangannya haruslah liontin giok di sekitar leher Huoyun Liuli. Tapi pergi ke gerbang iblis atau punggung bukit singa akan membutuhkan kekuatan sebagai pendukung.
King Sui berharap kekuatan Spirited Snake Turtle akan meningkat sedikit selama periode waktu ini. Selain itu, kekuatan, formasi, gambar jimat serta tekniknya juga harus ditingkatkan. Untuk kekuatan yang melebihi 10.000 bintang, 10% dari kekuatan itu setelah dikurangi 5.000 bintang adalah kekuatan yang dapat melanggar aturan langit dan bumi. Oleh karena itu, King Sui hanya perlu meningkatkan kekuatannya sedikit lebih banyak dan dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menunjukkan sedikit lebih banyak. Jika dia meningkatkan kekuatannya sebanyak 10 bintang, dia akan mampu menunjukkan kekuatan tambahan 1 bintang. Ide King Sui adalah untuk dapat menunjukkan kekuatan 7.000 bintang, formasi 9 langkah istana, dan seterusnya, sesegera mungkin. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan siapapun dengan kekuatan 10.000 bintang. Agar orang-orang di 5 benua dapat memperlihatkan kekuatan 10.000 bintang, mereka harus memiliki kekuatan hampir 60.000 bintang. King Sui menjadi percaya diri ketika dia memikirkan hal ini. Dia merasa bahwa seharusnya tidak ada banyak orang dengan kekuatan 60.000 bintang berkeliaran di 4 benua lain. Dia tidak akan terlalu takut jika dia berhadapan langsung dengan lawan yang kuat. Dia merasa bahwa Marrow Nibbling Golden Silkworm di Central Palace Blood Essence Pool masih merupakan kartu truf terbesarnya. Sejak kekuatannya meningkat pesat dan terutama setelah dia menelan pelet Valetki dan buah halo, kekuatan ulat emas penggigit sumsum juga telah berkembang pesat. Itu telah ditingkatkan dengan langsung menelan esensi darah King Sui. Kecepatannya secara alami menjadi sangat cepat. Semakin kuat King Sui, semakin kuat esensi darahnya. Waktu sekitar setengah tahun sudah cukup. King Sui telah mengajari keluarganya formasi 4 fase dan formasi 10 paramitas. Mereka akan meluangkan waktu untuk berlatih setiap hari. Ketika King Sui berada di alam Valet jadi immortal, dia juga akan berkultivasi secara intensif. Bentuk beruang, bentuk bangau, the back connecting fish. King Sui sekali lagi berkultivasi secara intensif di alam Valet jadi immortal. Dia tidak yakin alam apa yang telah dicapainya sekarang. Sama seperti bentuk harimau yang telah lama melampaui tahap kesempurnaan agung. The back connecting fish sudah berada di Grand Perfection Stage sejak lama. Dia pada dasarnya membersihkan semua titik akupuntur dari punggung ke lengannya. Gambar Raja Kera dan gerakan meninju di tengah pegunungan penetrasi langit terus muncul di benaknya. King Sui telah menirunya belakangan ini. Titik akupuntur yang telah dia bersihkan telah meningkatkan kekuatannya cukup banyak. Yang terpenting, titik akupuntur utama yang telah dibersihkan itu telah memberinya keuntungan. Kekuatan yang telah ditingkatkan akan menjadi terlalu kecil jika dia hanya mengandalkan pembersihan titik akupuntur. Sudah dibersihkan. Titik akupuntur Wei Yang. Bahkan sebelum King Sui punya waktu untuk merasa bahagia, teknik serangan perisai miliknya secara otomatis diaktifkan sendiri. Itu berjalan di sepanjang jalur dan langsung membersihkan beberapa cabang meridian di sepanjang jalan. Jadi ini juga berhasil. Serangan perisai tingkat 3. Selama ini, King Sui selalu berpikir bahwa teknik serangan perisai hanya memiliki 2 level karena tidak naik level untuk waktu yang sangat lama. Sedikit yang dia harapkan untuk ditingkatkan ke kelas 3 sekarang. Ini sebenarnya berita bagus. Shield Attack memiliki efek knockback yang kuat. Ada peluang pasti untuk menjatuhkan lawan. Shield Attack juga melambangkan keadilan. Karenanya, itu bisa digunakan bersama dengan energi alam dan juga keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. Itu juga sangat membantu dalam terobosan teknik, kekebalan racun dan sebagainya. Serangan perisai tingkat 3. Dibandingkan dengan kelas 2, tampaknya kekuatan fisik meningkat 10% lagi. Itu akan menjadi lebih dari 40 bintang, itu sudah cukup. King Sui tahu bahwa efek potensinya sangat besar. Ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. King Sui sangat menyukai perasaan saat menggunakan Shield Attack. Dipukul mundur selama pertempuran juga merupakan jenis situasi ledakan tiba-tiba. Itu adalah saat di mana dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh. Kemungkinan knockback selama kelas 2 sangat tipis,
jadi King Sui bahkan tidak menganggap serius serangan perisai karena jarang terjadi. Semoga lebih sering muncul di kelas 3. Dalam jangka waktu 1 bulan, Chang Hai Mingyue dan Di King telah saling menerobos dalam waktu 3 hari. Kekuatan mereka hampir sama dengan Ye Jianghe. King Sui memberi mereka senjata yang dia tempa. Selanjutnya, King Sui juga menempa baju besi dan rok pertempuran selama periode waktu ini. Mereka terbuat dari kulit punggung Golden Back Giant Crocodile Emperor dan dia cukup puas dengan kemampuan penempaannya. Pertahanan fisik dan magis meningkatkan pertahanan keseluruhan sebesar 50%. Pertahanan hanya bisa ditingkatkan maksimal 2.500 bintang. Sepatu bot pertempuran, tingkatkan kecepatan hingga 50%. Ada batasan sekarang. Ini segera meningkatkan pertahanan dasar awal wanita hingga setengahnya, mencapai sekitar 4.500 bintang. Faktor terpenting seni tempa pelangi pentakolor adalah bahan yang kuat. Perlu diketahui bahwa hanya sebagian kecil dari kulit kaisar buaya raksasa punggung emas yang jatuh di bawah serangan habis-habisan King Sui. Ini menunjukkan seberapa kuat pertahanannya. Perselingkuhan Huoyun Liuli juga telah diputuskan. Dia telah memutuskan untuk pergi ke gerbang iblis. Waktu juga telah ditentukan. Mereka harus bersiap untuk pergi 4 bulan kemudian. Kali ini, King Sui perlu dipersiapkan dengan baik. Dalam 2 tahun berikutnya, mereka tidak hanya harus pergi ke gerbang iblis tetapi juga punggung Bukit Singa dan reruntuhan kuno. Kemudian, dia harus pergi ke 4 benua lainnya untuk mencari Di Chen. Waktu berlalu dengan sangat lambat. Huoyun Liuli sudah diputuskan dan King Sui sedang berpikir tentang bagaimana dia harus menuju gerbang iblis. Haruskah dia menuju ke sana sendirian dengan Huoyun Liuli atau haruskah dia membawa King Yu dan yang lainnya? King Sui merasa sulit untuk mengambil keputusan tetapi akhirnya, dia memutuskan untuk mendiskusikannya dengan Huoyun Liuli. Ini terutama karena King Yu masih terlalu muda tetapi Huoyun Liuli tidak akan dapat berpisah dengannya untuk waktu yang lama dan juga akan takut gadis itu akan menangis parah ketika dia ditinggalkan. Meskipun King Sui telah menuju ke tempat Huoyun Liuli untuk mencarinya, dia tahu apa keputusannya. Jika ada bahaya, dia pasti tidak akan membiarkan gadis itu mengikuti mereka. Namun, dia pasti tidak yakin untuk meninggalkannya di sini. Setelah memikirkannya, King Sui masih merasa lebih baik membawa 1 orang lagi. Setidaknya pada saat yang genting, orang tersebut akan dapat membantunya. Luan Luan cukup kuat sekarang. Dan yang paling penting, dia memiliki banyak binatang iblis yang kuat. Dia telah membuat kemajuan besar selama ini dan ada juga formasi 4 fase. King Sui memikirkan 10 tikus pemakan bumi miliknya. Meskipun mereka juga dianggap binatang spiritual, mereka dianggap kelas rendah. Namun, King Sui berencana untuk membawa yang terkuat dari mereka semua ke Martial Emperor. Ini harus dapat dikelola jika tidak ada kecelakaan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena selisihnya masih terlalu besar. Selama tikus pemakan tanah bisa menjadi kaisar bela diri, dengan pil halo, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan dan juga akan mampu membawa dampak yang besar, bahkan jika hanya ada 1. King Sui, jika sesuatu benar-benar terjadi, apakah kamu yakin dalam menanganinya? Saya tidak tega meninggalkan putri kita tetapi tidak ingin dia terlibat dalam bahaya, ucap Huoyun Liuli mengerutkan kening. King Sui tahu bahwa ini akan terjadi dan dengan demikian hanya bisa tersenyum dan berkata, mari kita bawa gadis kecil itu, tidak apa-apa. Kita akan mengajak Luan pergi bersama kita dan pada hari itu, kita akan meninggalkan gadis itu bersama Luan. Baik, Huoyun Liuli sedikit ragu sebelum menyetujuinya. Saat ini, kultivasi King Clan sedang berjalan. 2 bulan kemudian, Mingyue Glow mencapai terobosan. Kultivasi para wanita pada awalnya memiliki tingkat yang sama dan bahkan jika tidak ada pil halo, King Sui juga akan memikirkan cara untuk membawa mereka ke kaisar bela diri awal. Sebenarnya, dari kaisar bela diri awal dan seterusnya,
tingkat peningkatan kultivasi seseorang akan menjadi lebih lambat, tetapi tingkat kekuatan yang diperoleh akan jauh lebih cepat. King Sui melakukan beberapa pekerjaan lagi pada cakar Skywolf Mingyue Glow, memperbaikinya dengan lebih banyak bahan. Itu sekarang hampir sama dengan senjata orang lain, dan dia juga mengambil 2 pil Halo dan pelet Valet Ki. King Sui juga meluangkan waktu untuk menyempurnakan 2 putaran Valet Ki pelet. Dia masih memiliki beberapa rumput bintang Ki ungu dan mereka tumbuh di kolam alam yang sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selama alkimia, King Sui akan menambahkan cukup banyak bahan berharga lainnya, termasuk kartu fisik kristal. Meski begitu, Valet Ki pelet hanya akan meningkatkan kekuatan seseorang paling banyak 30 bintang, dan kemudian pil Halo akan semakin meningkatkan kekuatan fisik seseorang masing-masing sebesar 100 bintang. Jika dia tidak menambahkan bahan tambahan itu, dia tidak tahu seperti apa efeknya. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan Di Chen. Dia memiliki kemampuan untuk pergi ke 4 benua lainnya, yang berarti kemampuannya harus sangat kuat. King Sui merasa bahwa dia tidak hanya melebihi kekuatan 5000 bintang tetapi mungkin telah mencapai tahap yang menakutkan. Dia memikirkan buah Heart Mechet yang dia dapatkan. Apakah benda ini benar-benar berguna? Ada juga Wenren Wu Suang. King Sui tidak bisa menyingkirkannya dari pikirannya, tetapi dia tidak dapat menemukan waktu untuk pergi dan mencarinya. King Sui merasa bahwa dia seharusnya pergi menemui kakak perempuannya untuk mengalihkan pikirannya dari banyak hal. Dia berharap dia bisa segera kembali. Ini hanya tebakan King Sui. Dia akan menunggu sebentar lagi. Jika tidak berhasil, dia akan pergi ke 100 Miles City untuk melihatnya. Sulit menemukan seseorang di dunia ini, bahkan untuk faksi yang berpengaruh. Tidak ada yang memiliki jangkauan seluas itu. Masih ada waktu dan King Sui membiarkan anggota King Clan tinggal di rumah untuk berkultivasi. Tidak akan ada perubahan pada rencana tersebut dan King Sui akan pergi bersama Luan Luan menuju kota 100 Miles. Pertama, untuk melihat apakah Wenren Wu Suang ada di sana, dan kedua, untuk bersiap memasuki pegunungan binatang raksasa. Luan Luan telah mencapai terobosan untuk kaisar bela diri dan sekarang bisa menjinakkan binatang iblis yang kuat. King Sui juga bersiap untuk memurnikan iblis dan meningkatkan kemampuan binatang iblisnya. Dia juga ingin menjadi lebih kuat dalam persiapan untuk perjalanan ke pegunungan binatang iblis. Luan Luan adalah putri King Sui dan dengan demikian mereka berdua juga bisa menggunakan 9 langkah benua. Ini meningkatkan kecepatan perjalanan mereka. Selain itu, burung api menjadi lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Luan Luan sangat bergantung pada ayahnya ini. Bahkan setelah dia mengetahui latar belakangnya sendiri dan merasa agak jauh darinya, dia masih memperlakukannya sebagai ayahnya, orang yang paling dekat dengannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Apalagi, bibinya tampaknya pasti akan berkumpul dengan ayahnya. Itu hanya masalah waktu. Kota 100 Miles. King Sui merasa sangat emosional untuk datang ke sini lagi. Dia langsung pergi ke makam Wenren Wugu untuk melihatnya tetapi tidak melihat sosok yang dikenalnya. Dia pergi ke Si Clan dan Yu Clan untuk melihat-lihat sebelum menuju ke Vireclut Blacksmith Store. Setelah pasangan dari Vireclut Blacksmith Store mengambil Xiantian Golden Pellet yang diberikan King Sui, mereka sekarang menjadi pembudidaya Xiantian. Dengan Si Clan, Yu Clan dan Xiang Clan di sekitar, serta fakta bahwa Xiantian pembudidaya dianggap keberadaan yang kuat di 100 Miles City, toko pandai besi tidak memiliki banyak musuh. King Sui dan Luan Luan akhirnya memasuki Vireclut Blacksmith Store. Kali ini, mereka hanya ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang orang tua Liu Li. Saat masuk, mereka melihat ayah angkat Liu Li. Pria bertubuh kekar dan lugas sedang menjelaskan senjata kepada seseorang. King Sui, kamu telah datang. Ini adalah... Pria kekar itu dengan senang hati meminta maaf kepada pria lain dan berjalan mendekat. Paman, ini putriku Luan Luan. Pria itu dengan hangat membawa King Sui dan Luan Luan ke halaman belakang, meninggalkan toko pandai besi kepada muridnya. Pria itu tersenyum dan bertanya,
apakah Liuli masih sehat? Dia baik-baik saja, Paman. Liuli dan saya sekarang punya anak perempuan. Kami akan membawanya untuk bertemu denganmu lain kali. King Sui tersenyum dan berkata saat mereka berjalan. Baiklah, baiklah. Selama Liuli bahagia, kami bahagia. Mereka tiba di halaman belakang dan melihat wanita yang tampak ramah itu berdiri tidak jauh dari situ. Dia telah mendengar percakapan mereka sebelumnya dan berjalan dengan gembira ketika dia melihat King Sui. Kamu punya anak dengan gadis itu. Ada kejutan yang tak terlukiskan di matanya. Bibi, kami sekarang memiliki seorang putri yang berusia sekitar 2 tahun. Dia sangat ceria dan cerdas. King Sui juga sangat senang saat menyebut King Yu. Setelah mengobrol singkat, ibu angkat Liuli pergi memasak. King Sui ragu sejenak sebelum bertanya pada pria yang tampak lugas itu, tersenyum, Paman, sebentar lagi aku akan membawa Liuli ke gerbang iblis. Alasan saya di sini hari ini adalah karena saya berharap mendapat berita tentang orang tua Liuli. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui, dia pertama kali terkejut. Setelah melihat King Sui sangat lama, dia berbicara, kamu memiliki kepercayaan diri sekarang. Saya sudah. King Sui menjawab dengan tegas. Jika kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri, maka aku akan memberitahumu. Pria itu berhenti untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah membuat resolusi besar. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun tetapi diam-diam mendengarkan. Ayah Liuli adalah Huo Yunpeng dari Sekte Buddha. Dia adalah putra kelima penting dari penguasa Sekte Buddha sementara ibu Liuli, Mo Hongluo, adalah putri dari penguasa Gerbang Iblis. Sekte Buddha dan Gerbang Iblis adalah musuh bebuyutan tetapi keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain dan bahkan memiliki Liuli. Hubungan mereka diketahui oleh Sekte Buddha dan Gerbang Iblis dan oleh karena itu mereka tidak punya pilihan selain menyerahkan anak mereka kepada saya, seorang pria biasa. Mereka hanya berpikir untuk mencari keluarga biasa tetapi untuk beberapa alasan, memutuskan padaku meskipun tempat ini sangat jauh dari benua tengah. Ini mungkin merupakan pertalian antara saya dan Liuli. Ketika King Sui mendengar kata-kata pria itu, dia terkejut. Untuk berpikir bahwa hal seperti ini telah terjadi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia tahu bahwa pria itu akan melanjutkan. Sekte Buddha dan Gerbang Iblis berhubungan buruk satu sama lain dan tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Mereka juga tidak akan secara paksa pergi berperang, karena orang lain dapat dengan mudah memanfaatkan situasi jika itu terjadi. Namun, tidak mungkin mereka membiarkan orang tua Liuli bersama karena kedua klan adalah musuh. Huo Yunpeng dan Mo Hongluo tahu bahwa putri mereka ini tidak boleh diketahui oleh Sekte Buddha atau Gerbang Setan, karena tidak ada pihak yang mengizinkannya untuk terus hidup. Baru sekarang King Sui menyadari bahwa pria ini, yang tidak terlalu kuat, sebenarnya sangat cerdas. Huo Yunpeng dan Mo Hongluo masing-masing kembali ke sekte mereka dan dikatakan bahwa mereka dihukum. Namun, keduanya berusaha beberapa kali untuk bertemu dan akhirnya dipenjara. Karena itu, King Sui, Anda tidak boleh gegabah. Saat ini, Anda dan Liuli memiliki seorang putri. Aku tahu gadis itu pasti sangat bahagia sekarang, jadi kamu tidak boleh gegabah. Sekte Buddha dan Gerbang Iblis pasti tidak akan menyerah pada masalah ini. Masalahnya di sini adalah bahwa Sekte Buddha dan Gerbang Iblis adalah musuh dan tidak mungkin mereka bisa mencapai perdamaian. Sangat sulit untuk membiarkan orang tua Liuli bersama. Pria itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. King Sui juga terdiam. Sebelumnya, dia pikir masalah ini hanya menyangkut Gerbang Iblis tetapi tidak menyangka itu juga melibatkan sekte yang merupakan salah satu yang memiliki akar terdalam di benua tengah. Karena dia akan menghadapi mereka, dia harus menjadi lebih kuat dulu. Ketika seseorang cukup kuat, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Paling-paling, dia bisa membawa mereka berdua pergi dan memukuli siapapun yang menghalangi mereka. Saat dia memikirkan ini, King Sui merasa bahwa itu sebenarnya bukan masalah besar. Segalanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Dia tidak benar-benar tahu seberapa kuat gerbang iblis dan sekte Buddha sebenarnya. Masih ada waktu dan King Sui berencana untuk memanfaatkan waktu yang dimilikinya. King Sui dan Luan Luan tidak berhenti lama di Firecloud Blacksmith Store. Mereka kemudian terbang menuju pegunungan binatang raksasa. Kota 100 mil sangat dekat dengan Desa King dan pegunungan binatang raksasa sedikit di sebelah barat daya Desa King. Itu tidak dekat dan juga tidak jauh. Hanya butuh 2 jam ketika burung api terbang dengan kecepatan tinggi. Sayang sekali dia telah menggunakan 9 langkah benua untuk hari itu. Jika tidak, mereka bisa menggunakannya. King Sui merasa bahwa pegunungan binatang raksasa tampaknya lebih berbahaya daripada pegunungan penetrasi langit. Itu di sebelah barat benua Greencloud. Ki spiritual di benua Greencloud adalah yang terlemah di antara semua benua dan banyak orang percaya bahwa pegunungan binatang raksasa sangat berbahaya. Namun, mungkin tidak ada banyak harta karun seperti pegunungan penetrasi langit. Oleh karena itu, tidak ada yang mau memasuki daerah tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, perbatasannya relatif aman dibandingkan. Desa-desa di daerah tersebut akan berburu untuk mencari nafkah dan meskipun kadang-kadang bisa terjadi kecelakaan, pegunungan masih menjadi sumber pendapatan bagi orang-orang ini. Pada awalnya, King Sui dan Luan Luan bepergian dengan sangat cepat. Ketika mereka melebihi tanda 1000 li, binatang iblis dengan kekuatan sekitar 2000 bintang mulai muncul. King Sui sekarang merasa bahwa dunia ini sangat aneh. Binatang iblis di daerah berbahaya ini cenderung tidak meninggalkan wilayah mereka sendiri. Namun, dia memikirkan bagaimana ada juga beberapa orang yang tidak mau tinggal di kota atau negara tempat mereka tinggal dan dari sana, dia sepertinya mengerti beberapa hal. Alasan King Sui membawa Luan Luan ke sini bukan hanya karena dia untuk menjinakkan binatang iblis, tetapi juga untuk mendapatkan beberapa pelatihan dan pengalaman pertempuran. Luan Luan memiliki bakat yang luar biasa dan sekarang, meskipun hampir tidak bisa mencapai tingkat 4 tahap. Namun, kemajuannya melambat. King Sui mengajarinya formasi 4 fase, formasi 9 istana 8 trigram dan hal-hal lainnya. Dia sekarang dianggap cukup akrab dengan mereka. Formasi juga dipisahkan menjadi banyak tingkatan dan tidak sulit untuk mempelajarinya di tingkatan yang lebih rendah. Namun, setiap kali formasi naik level, itu akan menjadi perubahan yang luar biasa telah diperkenalkan. Berkenaan dengan formasi, hal tersulit untuk ditingkatkan adalah aplikasi dan fleksibilitas, yang merupakan peningkatan penguasaan. King Sui dan Luan Luan berkeliaran di sekitar pegunungan binatang raksasa secara acak. Tujuan mereka adalah menemukan binatang yang cocok untuk bertempur. Pertempuran itu bisa untuk Luan Luan atau King Sui tergantung pada kesesuaian dan kekuatan binatang itu. Jika tidak cocok untuk salah satu dari mereka, mereka akan pergi atau kabur. Karena itu adalah pegunungan binatang raksasa, apapun bisa muncul. Setelah membunuh binatang itu, King Sui akan segera melemparkannya ke dalam tungku pemurnian iblis. Pemurnian iblis adalah yang terbaik ketika suhu tubuh iblis masih hangat karena itu menciptakan kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan mutiara jiwa esensi asal binatang iblis. Mengatur formasi adalah untuk keselamatan mereka berdua dan bertarung adalah untuk mendapatkan pengalaman bertarung yang nyata. Pertarungan adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang, dengan demikian King Sui dan Luan Luan melewati setiap hari dalam pertempuran. Refining Demons setelah pertempuran selesai sebagian besar menghasilkan crystal card dan item lainnya. Item ini dapat meningkatkan serangan sebesar 20% atau kecepatan dan yang lainnya. Efeknya lumayan karena kartu kristal ini dihasilkan dari binatang buas dengan kekuatan 2000 bintang. Sampai saat ini, tidak ada mutiara jiwa esensi asal binatang iblis yang telah diproduksi. Ini juga normal. Mutiara jiwa esensi asal binatang iblis adalah barang yang sangat langka yang merupakan bentuk esensi kental yang dikumpulkan di dalam tubuh binatang itu. Itu hanya bisa digunakan oleh binatang buas. Jadi,
Itu adalah item favorit di antara Beastamers dan mereka yang memiliki bis. Dalam satu hari, Luan-Luan menjadi bersemangat. Dia bisa dengan jelas merasakan pertumbuhan dalam dirinya sendiri. Itu bukanlah perubahan dalam kekuatan melainkan pada sifat mematikannya. Itu seperti seseorang yang telah memotong dengan punggung pisau tetapi tiba-tiba membiarkan mereka mengiris dengan pisau itu. Menggunakan kekuatan yang sama tetapi perasaannya akan sangat berbeda. Luan-Luan merasakan ini sekarang. Itu adalah alam yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekuatan mereka seperti pedang. Dia sepertinya telah menyentuh ambang pintu. Setiap hari dia berkembang dan King Sui menjadi saksi pertumbuhannya. Jika itu bukan masalah hidup dan mati, dia tidak akan membantunya, bahkan jika dia terluka. Dia tidak ingin Luan-Luan mengembangkan kebiasaan di mana dia tidak akan pernah mengalami kematian dan berharap bahwa setiap kali ada bahaya, King Sui akan segera muncul di depannya. Akibat dari kebiasaan ini akan berakibat fatal bagi dirinya di kemudian hari. Hari-hari berlalu. Dapat dikatakan bahwa Luan-Luan terluka setiap hari tetapi King Sui hanya akan menyembuhkan lukanya setelah pertempurannya selesai. Luan-Luan sangat senang. Api di matanya seperti api perang. King Sui juga akan bertempur tetapi waktu dia bertarung jauh lebih sedikit daripada Luan-Luan. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk refining beast. Sejak hari kedua dan seterusnya, King Sui hampir mendapatkan satu mutiara jiwa esensi asal binatang iblis setiap 2 hari. Jika dia lebih beruntung, dia akan mendapatkannya setiap hari. Suatu hari, dia mendapat 3 hari, yang membuatnya diliputi kegembiraan. Semua binatang yang mereka lawan memiliki kekuatan antara 2000 hingga 6000 bintang. Apapun di atas 4000 bintang akan ditangani oleh King Sui, yang lainnya ditangani oleh Luan-Luan dan binatang buasnya. Mutiara jiwa esens asal binatang iblis dari binatang yang memiliki kekuatan 2000 bintang memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan binatang sebanyak 20 bintang. Kartu kristal dapat meningkatkan kekuatan asli sebesar 20%. Itu hanya dapat digunakan dengan satu atribut, seperti kekuatan, kecepatan, penetrasi atau racun. 3000 bintang akan menerima buff sekitar 30 bintang dan seterusnya. Demonic Beast Origin Essence Soul Pearl juga dibatasi dalam jumlah yang dapat dikonsumsi. Konsumsi esensi asal binatang iblis mutiara jiwa dibatasi menjadi 2 per tahap. Pada saat yang sama, King Sui melepaskan binatang buasnya sendiri untuk membentuk formasi 4 simbol untuk pertempuran. Untuk melatih kekuatannya sendiri saat bertarung tidak hanya efektif untuk pembantaian. King Sui dan Luan-Luan membawa binatang itu ke pegunungan binatang raksasa untuk memulai pembantaian yang sulit. Di saat yang sama, mereka juga mengumpulkan material dan benda langka dari binatang buas. Selain itu, King Sui memiliki alam valet jade immortal yang konyol. Dibandingkan dengan sutra sachet interspatial, perbedaannya seperti langit dan bumi. King Sui menggunakan bahan binatang dengan kecepatan yang menakutkan. Menggunakannya untuk drawing, talisman drawing, refining beast, formation flux untuk mengatur formasi, dan lain-lain, bahkan untuk membuat sup tulang dia akan menggunakan beast bonus terbaik. Inti binatang iblis adalah makanan favorit burung api dan laba-laba setan. Saat semua orang berkonsentrasi pada hal-hal tertentu, waktu berlalu dengan cepat. Inti jiwa esens binatang iblis yang dihasilkan dari refining demons segera diumpankan ke binatang yang cocok. Dalam pertempuran berikutnya, itu akan dicerna dengan cepat, yang akan memungkinkan mereka untuk menyerap manfaatnya dengan lebih baik. Naga mengamuk. Setelah 40 hari, King Sui bisa melihat binatang di kejauhan, naga berserk raksasa. Berserk dragon bukanlah naga, itu lebih dekat dengan jiao atau binatang naga bumi. Darah naga mengalir melalui nadinya. Tapi naga berserk di depan mereka jelas lebih kuat dari binatang naga bumi atau raja jiao emas. Bahkan kaisar buaya raksasa punggung emas tidak bisa dibandingkan. Berserk dragon memiliki kepala jiao, tubuh singa, ekor ular dan tubuh raksasa yang memiliki panjang 200 meter jika diukur dengan ekornya. Ketika sampai pada ekor raksasanya,
ia tampak seperti ular sanca raksasa. Tubuhnya tinggi dan kokoh seperti gunung kecil. Kepala Jiao menghembuskan nafas sepanjang 3 meter. Kedua matanya seukuran 2 kendi air raksasa, seterang 2 bola api raksasa. Seluruh tubuhnya melepaskan energi kekerasan, ekor raksasanya terus-menerus berputar dan berputar. Gerakannya memiliki ritme yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sisik di tubuhnya mengeluarkan aura ungu muda, seperti baju besi perang yang mirip dengan monster logam raksasa. King Sui dan Luan Luan sama-sama mengenakan battle armor dan battle dress yang terbuat dari kulit di belakang kaisar buaya raksasa punggung emas. King Sui tidak berani ceroboh sekarang. King Sui merasa bahwa binatang ini dapat melepaskan kekuatan yang tidak kurang dari 10.000 bintang dalam kekuatannya. Hebat! King Sui membiarkan Luan Luan menonton dari kejauhan, lalu mengatur formasi 9 istana 8 trigram. Jika situasinya berubah, dia akan membuat Luan Luan masuk ke dalam formasi. Dia perlahan membiarkan Berserk Dragon mendekat. Pada saat ini, King Sui hanya menggunakan mutiara jiwa esensi asal binatang iblis untuk meningkatkan kekuatan binatang guntur dan Raja Iblis Babi Ngepet. Karena binatang guntur baru mencapai 10 bintang, dia menghabiskan upaya ekstra untuk akhirnya membuatnya menjadi 25 bintang. Kekuatannya terlalu lemah, King Sui tidak berani memberinya makan mutiara jiwa esensi asal binatang iblis yang terlalu kuat. Saat mencapai 20 bintang, Violet Thunder Protection naik level. Itu meningkat dari yang asli menggandakan kekuatan menjadi 3 kali lipat. Sampai mencapai 25 bintang, King Sui akhirnya menghela nafas lega. Dia langsung memberi makan binatang guntur 2 pil halo. Violet Thunder Protection segera diberi daya hingga sekarang memiliki efek quintuple pada kekuatan. Setiap pil halo telah memperkuat Violet Thunder Protection 1 kali. Binatang guntur bisa menjadi sangat tangguh, King Sui tidak terlalu terkejut. Bahkan jika binatang guntur bukanlah keberadaan mitos, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan karena kemampuannya untuk mengendalikan kerumunan. Kekuatan binatang guntur sudah 225 bintang. Violet Thunder Protection, kemampuan unik The Thunderous Beast yang aktif secara otomatis untuk melipat gandakan kekuatannya dengan konsumsi energi 0. Ketika Thunderous Beast sedang diserang fisik, ia memiliki peluang untuk melumpuhkan musuh. Di saat yang sama, dapat mengurangi serangan musuh sebesar 20%. Lumayan, untuk mengurangi kekuatan serangan musuh hingga 20%. Itu masih merupakan teknik reaktif tetapi dengan konsumsi energi 0, semakin kuat jadinya semakin kuat jadinya. Thunderbolt, serangan petir yang dipancarkan dari inti binatang itu, dengan jangkauan serangan 800 meter. Serangan itu menyebabkan sedikit efek paralisis serta debuff deselerasi dan penundaan reaksi. Efek ini dapat ditumpuk, jaraknya meningkat 300 meter dari kekuatan terakhir, ini juga normal. Hewan-hewan yang tangguh semuanya seperti gunung-gunung kecil yang bisa terlihat dengan jelas dari jarak beberapa ribu meter. Violet Lightning Strike memanfaatkan kekuatan inti dan melepaskan sambaran petir yang kuat untuk melumpuhkan lawan. Ia memiliki peluang 100% untuk melumpuhkan musuh, dengan lamanya kelumpuhan tergantung dari kemampuan lawan. Keterampilan ini hanya dapat digunakan setiap 24 jam. Pemulihan petir, binatang guntur dibesarkan di Golden Buddha Aura Lotus, memanfaatkan kemampuan pemulihan diri yang sangat kuat. Menggunakan Lightning Recovery, Thunderous Beast dapat segera menyembuhkan 70% luka di tubuhnya. Kecepatan pemulihan alaminya juga akan meningkat 10 kali lipat selama 1 jam. Setelah 2 kali penggunaan, waktu pendinginan menjadi 2 jam. Thunderous Beast atau binatang guntur adalah tipe kontrol, kekuatan serangannya tidak sebanding dengan level yang sama. Namun, itu bisa membatasi pergerakan lawan. Jika itu dipasangkan dengan binatang lain atau seniman bela diri, itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik yang bahkan bisa membalikkan situasi yang mengerikan. Kali ini hasil tangkapannya lumayan tetapi hampir tidak cukup. Pemukulan yang harus dialaminya. Namun,
Diamond Gigantic Elephant telah meningkatkan kekuatan aslinya dari 230 bintang menjadi 300 bintang. Sudah naik 70 bintang. King Sui memiliki Origin Essence Soul Pearl yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan 60 bintang lain, tetapi menggunakannya pada Raja Iblis Babi terlalu berbahaya. Dengan demikian, itu hanya boleh digunakan pada binatang dengan kekuatan setidaknya 2000 bintang. Dia harus menyimpan level yang lebih tinggi untuk digunakan nanti. Peningkatan kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet dapat memberi manfaat bagi King Sui dalam banyak hal. Sayangnya, buff Raja Iblis Babi Ngepet meningkat dari 10% menjadi 20% dan tidak akan meningkat banyak lagi. King Sui selalu ingin kekuatan Raja Iblis Babi Ngepet meningkat, karena itu memberinya banyak manfaat. Yang lain yang dia ingin tingkatkan adalah Spirited Snake Turtle. Di sela-sela itu, dia telah membiarkan Spirited Snake Turtle meningkat kekuatannya sebanyak 40 bintang. Meningkatnya kekuatan membutuhkan waktu. Binatang buas yang memakan pil atau barang lain membutuhkan sedikit waktu transisi. Saat ini, kekuatan Spirited Snake Turtle telah mencapai 340 bintang. Setelah beberapa saat, Spirited Snake Turtle baru mencapai 1360 bintang kekuatan. King Sui masih ingin meningkatkan kekuatannya. Dia berharap dominasi area bisa meningkat sekali lagi. Ini akan memberikan jaminan tambahan untuk King Sui. Untuk meningkatkan kekuatannya ke puncaknya, melihat naga berserk di kejauhan, King Sui berpikir tentang melawan naga berserk sebagai tantangan bagi dirinya sendiri. Binatang buas di sini tidak sekuat ular merah berkepala 7 dari tanah suci Panacea. Area itu tidak dibatasi oleh batasan apapun, tetapi area ini dibatasi. Dominasi area. King Sui menggunakan skill yang berasal dari Spirited Snake Turtle di puncak kekuatannya. Pada saat yang sama, dia melemparkan jimat surgawi ke arah Berserk Dragon. 550. Descending Heaven's Talisman telah secara langsung mengurangi kekuatannya dengan 550 bintang. 11.000 bintang dalam kekuatan. Jika kekuatan naga berserk tidak terikat oleh hukum langit dan bumi, seandainya berada di 4 benua lain atau tanah suci Panacea, kekuatannya akan menjadi 65.000 bintang. Muawom, raungan besar yang mengguncang jiwa orang-orang. Dua mata besar terkunci pada King Sui. Dengan tubuh seperti bukit kecil, gerakannya terkoordinasi dengan aneh. Begitu ia mulai bergerak, ia menjadi sekuat naga yang melayang dan seaktif harimau yang melompat. Ekornya yang besar menyapu. Kaisar Qi. 9 langkah istana. King Sui tidak berani ceroboh, dia segera menggunakan kartu trufnya. Secara langsung menghasilkan debuff 2200 bintang. Berserk Dragon Beast masih memiliki kekuatan 8200 bintang yang tersisa. Hatinya terasa sedikit lebih tenang, setidaknya saat ini ada kesempatan untuk melawan. Meskipun kekuatan King Sui hanya di bawah 7000 bintang, dia masih memiliki 9 langkah istana. Lebih penting lagi, Big Dipper Sword miliknya memiliki peluang 20% untuk melakukan kerusakan bonus. King Sui sudah menyadari bahwa bahkan jika dia menyerang dengan kerusakan ganda, itu hanya akan menjadi 7.900 bintang yang berkuasa. Itu bahkan bukan kekuatan 8.000 bintang. Berserk Dragon Beast yang di debuff masih memiliki sisa 8.200 bintang. Crystal Card, bagaimana aku bisa melupakan ini? King Sui dengan cepat mengeluarkan beberapa kartu kristal yang dapat meningkatkan kemampuan racun, kekuatan, kecepatan dan pertahanannya dan kemudian menamparkan kartu-kartu itu ke tubuhnya. Kartu-kartu ini mampu meningkatkan 60% dari kemampuannya, memungkinkan dia untuk mendapatkan kekuatan tidak lebih dari kekuatan 30 bintang, yaitu sekitar 10% dari keseluruhan kekuatannya. Dia tidak tahu apakah dia harus membenci regulasi dunia atau menyukainya. Dunia memiliki peraturan yang dapat membatasi kekuatan potensinya secara luar biasa, tetapi dengan dominasi area dan Ki Kaisar, serta jimat turun surga, ia dapat menghadapi makhluk yang jauh lebih kuat daripada dirinya dengan cara yang mengkhawatirkan. Selain itu, keterampilan debuffing ini menjadi lebih kuat,
yang masih bisa menurunkan statistik pertempuran lawan-lawannya dalam sekejap, meskipun dengan cara yang biasa. King Sui tetap puas. Mungkin regulasi dunia tidak terlalu buruk. Tidak ada waktu untuk kalah sekarang. Efek dari armor tempurnya hanya bisa meningkat 10%, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. King Sui menghindari serangan kolosal naga itu dan mengetukkan pedang biduknya ke ekor naga berserk. Seni mengejar. Dengan kemampuan untuk mengabaikan perbedaan antara kekuatan mereka, Art of Pursuing tidak dapat dihindari tetapi dapat ditangkis dengan beberapa item atau skill unik. Namun, King Sui memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Akan ideal jika naga tidak bisa menangkal efeknya sama sekali. Dum, lengan King Sui sedikit menggigil saat dia menyimpang dari kekuatan yang menakutkan dari dirinya sendiri. Art of Pursuing mampu meningkatkan berat badan lawannya dan menurunkan kecepatannya dalam prosesnya. King Sui mengkonsumsi pil angin dan Agility Enhancing Fruit, memungkinkan dia untuk bergerak sedikit lebih cepat daripada Berserk Dragon. Serangan dari pedangnya tidak dapat menyebabkan luka berat pada naga itu, tetapi dia mampu mengayunkan ekornya darinya, yang secara tidak sengaja menyebabkan naga itu mengeluarkan raungan yang marah. Teknik pedang kombinasi, bang, duar. King Sui mampu memukul mundur binatang raksasa kali ini, yang membuatnya berpikir bahwa ini adalah efek dari shield attack. Jika dia menghadapi lawan dengan kekuatan yang lebih lemah, tidak mengherankan jika dia bisa melakukan knockback yang sukses karena kekuatannya yang lebih besar. Tapi sekarang, berbeda. Pertama-tama, lawannya adalah naga berserk dengan kepala raksasa dan kedua, monster raksasa itu jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Selain itu, kemampuan shield attack baru-baru ini ditingkatkan ke level ketiga, meningkatkan kemungkinan serangan yang sukses banyak. King Sui merasakan desakan di nadinya ketika dia bisa mengganggu indera naga raksasa dan mendominasi ini. Naga itu memiliki 4 kaki yang menyerupai pilar sebuah bangunan, dengan tinggi sekitar puluhan meter. Sisik naga itu berwarna ungu tetapi teksturnya seperti logam. Ukurannya sangat besar, terutama kepalanya, yang ganas dan masif. Ini adalah binatang iblis pertama yang menurut King Sui memiliki penampilan paling ganas dan paling menarik. Naga berserk sama seramnya dengan naga berkepala 7 yang pernah dia lawan sebelumnya. King Sui bergantung pada kecepatannya dan 9 langkah istana untuk menghindari bentrokan melawan naga berserk. Namun, naga itu memiliki pertahanan yang kuat, yang menurutnya mustahil untuk dihancurkan saat ini. Bang, duar. Kali ini, dia mampu memukul mundur naga itu agak jauh. Peluang 20% untuk menggandakan serangan dan aktivasi kemampuan shield attack telah muncul. Dia terus berputar di sekitar naga, menemukan kemungkinan kelemahan yang bisa dia manfaatkan. 2 bola mata besar itu bisa menjadi kelemahan, tapi dia tahu akan merepotkan untuk menyerang area di sekitar mata. King Sui terus melihat-lihat bagian lain dari tubuhnya, tetapi semuanya ditutupi oleh baju besi sisik. Yang terburuk dari semuanya, dia bahkan tidak bisa mematahkan armor naga bahkan dalam kondisi puncaknya. Muawom, naga berserk meraung marah, mungkin karena penghindaran King Sui yang konstan dari serangannya. Di tengah amarah, naga itu mengibaskan ekor raksasanya tanpa tujuan ke King Sui seperti tornado, menutupi sekeliling dengan debu dan angin. King Sui mengambil langkah maju tiba-tiba dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan yang berbeda. Pedang gelombang ke-6, siuh, bang. King Sui dengan cepat mundur tetapi ekspresinya sedikit berkurang. Shield attack tidak aktif dan kerusakan yang dilepaskan tidak bertambah banyak, namun naga berserk dipukul mundur oleh serangannya. Selama dia bisa menahan serangan naga, dia yakin dia bisa menghancurkannya setelah beberapa saat. Intinya, manusia adalah makhluk yang lebih pintar dari binatang iblis. King Sui masih memiliki banyak trik di lengan bajunya, jadi dia mengambil pertempuran ini sebagai cara untuk menggiling kultivasinya. Kekuatannya melonjak terlalu cepat beberapa hari terakhir ini. Mata sejati Buddha, Klang, Muawom. King Sui tanpa sadar melepaskan mata sejati Buddha, yang secara tak terduga mengejutkan naga berserk untuk sesaat. Namun,
naga itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi lebih ganas, membuka rahangnya dan menyemburkan udara yang membakar. Racun beracun. King Sui tidak berpikir bahwa naga berserk benar-benar memiliki kemampuan untuk menyemburkan racun beracun dengan suhu tinggi yang menakutkan. Meskipun dia tidak sepenuhnya kebal terhadap racun dan api, serangan naga itu tidak bisa menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Pedang gelombang ke-6, Siuh, Duar, Rosmite, Jimat pengikat, Siuh, Klang-klang. Seiring waktu berlalu, King Sui merasa semakin mahir dalam serangannya, termasuk 9 langkah istana, yang juga meningkat kekuatannya. Pada dasarnya, dia mampu menghadapi Berserk Dragon yang tangguh dengan ketangguhan yang setara. Teknik pedang kombinasi, Duar. Momen berikutnya diikuti oleh serangkaian suara bentrok yang menggema di udara. Teknik pedang kombinasi 4 gerakan adalah cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan karena King Sui sangat mahir dalam teknik ini. Saat menggunakan teknik ini melalui pertarungan nyata dengan naga, dia mampu menstabilkan tekniknya, menjadi lebih cekatan saat dia melepaskan serangannya terhadap Berserk Dragon. Aliran serangannya terasa menyenangkan, rasanya dia akhirnya menyelesaikan penguasaan teknik ini. Segera setelah teknik pedang kombinasi 4 gerakan dilepaskan, kekuatan ledakan pada saat serangan kemudian meningkat juga. Sekali lagi, King Sui bisa merasakan kekuatan kuat dari 9 langkah istana. Namun, naga berserk memiliki tingkat pertahanan yang menakutkan, yang akan terbukti sulit jika King Sui ingin membunuh binatang yang menjulang tinggi itu dengan mudah. Jika bukan karena pembelaannya, King Sui akan membunuhnya dalam beberapa detik. Mata. King Sui tiba-tiba mendapat pencerahan bahwa mata naga pasti menjadi kunci kemenangannya. Sayangnya, naga itu memiliki tanduk di kepalanya dan kelopak matanya tertutup sisik. Gerakan mata naga itu luar biasa cepat, jadi masih akan sulit jika dia mencoba menyerang naga melalui matanya. Muawom, deru logam lain terdengar di udara. Setelah itu, seberkas cahaya ungu cemerlang bersinar di tubuh naga berserk, menyebabkan King Sui mundur dengan tiba-tiba. Dengan pengecualian Ki Kaisar, keterampilan debu Fing lainnya tidak berpengaruh pada naga, termasuk jimat turun surga dan seni mengejar. Binatang iblis dengan kekuatan yang luar biasa memiliki kemampuan untuk membersihkan tubuhnya dari efek negatif tetapi hanya dapat digunakan sekali dalam jangka waktu tertentu. Namun, setelah pembersihan dilakukan, binatang itu akan kebal dari efek negatif yang sama yang ditimbulkan sebelumnya untuk waktu yang singkat. King Sui menghantamkan jimat surgawi lainnya di Berserk Dragon tetapi itu tidak lebih efektif dari yang sebelumnya. Di tengah memukul jimat, dia hampir tergores oleh cakar raksasa naga itu. Untungnya, dia dapat melarikan diri dari serangan yang hampir fatal dengan 9 langkah istana dan segera setelah itu, dia memanggil 4 binatang iblisnya, Raja Babi Ngepet, Burung Api, Binatang Guntur dan Laba-laba berkepala 5. Formasi 4 simbol, Siuh, Klang-klang-klang-klang. King Sui membiarkan binatang iblisnya berdiri lebih jauh dari satu sama lain untuk mengatur formasi, sementara dia terus melakukan yang terbaik untuk menahan naga berserk. Dia tidak khawatir tentang dirinya sendiri, tetapi lebih khawatir bahwa naga berserk dapat menimbulkan kerusakan berat pada binatang iblisnya, sementara mereka mencoba untuk mempersiapkan formasi. Selain itu, jika mereka tidak cukup berhati-hati, mereka bisa terbunuh dalam sepersekian detik. Melalui komunikasi telepati King Sui dengan binatang iblisnya, dia memerintahkan binatang guntur untuk menggantikan posisi burung api, yang akan meningkatkan keefektifan 5 elemen kerusakan magis, seperti serangan elemen api burung api dan serangan elemen petir binatang guntur. Dan dengan Spirit Gathering Lamp, serangan binatang gunung langsung meningkat. Pada saat itu, King Sui terus mengawasi gerakan binatang iblisnya saat mereka mengatur diri mereka sendiri dalam posisi sesuai dengan rencana yang telah dia komunikasikan. Sejak dia mencapai terobosan untuk Martial Emperor, komunikasi telepati menjadi lebih mudah dan lebih lancar. Naga berserk tidak waspada terhadap binatang iblis King Sui, mungkin karena kekuatan yang tidak mencukupi terhadap dirinya sendiri.
Naga itu melirik sekilas ke binatang iblisnya tetapi akhirnya mengalihkan fokusnya pada manusia di depan kehadirannya dengan tatapan yang berapi-api, berniat untuk melepaskan amarahnya pada King Sui. King Sui mundur perlahan untuk memikat naga berserk lebih dekat ke jangkauan serangan binatang iblisnya. Naga itu sekarang terpisah sekitar 1000 meter dan binatang guntur membutuhkan jarak 800 meter dari lawannya sebelum bisa melancarkan serangan. King Sui ingin menguji kekuatan binatang guntur sekarang, sebagai pelatihan untuk mengukur seberapa kuat kerusakannya. Tali pengikat setan. Pada saat yang sama, King Sui memerintahkan binatang guntur untuk menyerang. Tali pengikat iblis yang menyerupai naga kuning besar setebal kaki orang dewasa terlempar ke arah naga berserk. Saat dia memukul tali adalah saat sinar cahaya ungu bersinar dari tubuh binatang guntur. Kratat, duar. Serangan yang akan memukul lawan dengan keras mendarat tepat di tubuh Berserk Dragon. Terlepas dari kekuatan yang luar biasa dari Berserk Dragon, serangan Thunderbolt mampu membuat naga itu menggigil, meski hanya sedikit, seperti manusia yang digigit semut. Naga itu dapat mengabaikannya sepenuhnya tetapi bahkan sedikit sengatan pada tubuhnya dapat dirasakan dengan jelas melalui indranya. Kratat, duar. Petir dari binatang guntur cukup cepat, tapi tidak terlalu lambat. Setelah dua serangan Thunderbolt, tali pengikat iblis mampu melibatkan naga berserk dengan sukses. Saatnya telah tiba lagi, binatang guntur mampu melepaskan serangan Thunderbolt lain pada naga itu. Namun, cahaya ungu yang sama terpancar dari Berserk Dragon sekali lagi, sepertinya mencoba melepaskan diri dari tali pengikat iblis. Retak. Tali pengikat iblis kembali ke tangan pemiliknya setelah dilonggarkan oleh Berserk Dragon. Pada saat yang sama, sosok naga berserk yang seperti gunung bangkit dengan tiba-tiba seperti kera yang gesit, menanamkan King Sui dengan rasa kaget dan kewaspadaan yang diperkuat. Tanpa membuang waktu, King Sui segera mengeluarkan lonceng jiwa. Dengan penggunaan instan dari 9 langkah istana, dia muncul di depan Berserk Dragon dan menukik Big Dipper Sword dengan sekuat tenaga. Gelombang ke-6, swosh swosh. Lonceng jiwa mulai bergoyang secara tiba-tiba saat Berserk Dragon berada pada jarak kurang dari 10 meter. Muawom. King Sui terkejut ketika Soul Sake Bell mampu menimbulkan rasa takut pada Berserk Dragon. Meskipun naga itu dilanda ketakutan, ia tidak mencapai titik di mana ia akan melarikan diri atau mati karena ketakutan. Moral naga menurun, bagaimanapun, seperti menghancurkan roh tentara yang kalah dalam perang. Di medan perang, seorang jenderal tidak akan bisa membunuh banyak lawan, tetapi jika jenderal itu bisa membunuh komandan pasukan lawan, maka moral pasukannya akan meningkat, merangsang pasukannya untuk mengalahkan kekuatan yang berlawanan dengan satu usaha keras. Saat ini, naga berserk tampak seperti seorang prajurit yang moralnya telah diturunkan mendekati titik minimum. Duar. Setiap kali Thunderbolt diluncurkan, efeknya akan terakumulasi. Naga berserk tidak tahu betapa menakutkannya akumulasi energi dari Thunderbolt itu. Naga itu tidak peduli sekarang, karena lebih berhati-hati tentang lonceng jiwa yang dipegang di tangan King Sui. Makhluk itu memiliki ekspresi yang mirip dengan manusia yang takut menonton adegan mengerikan dalam film horor. Meski monster mengerikan dalam film horor itu fiksi, manusia tetap saja ketakutan. Naga berserk tidak menyadari bahwa King Sui telah mengguncang lonceng jiwa lebih dari yang dia butuhkan. Dia takut bel tidak akan efektif melawan naga besar, jadi dia mengguncang bel sampai energi yang tersimpan di dalamnya habis sepenuhnya. King Sui hanya memegangnya di tangannya sebagai metode yang mengintimidasi lawannya. Sudah waktunya untuk bergerak. Heaven Descending Talisman. King Sui mengeluarkan jimat surgawi lagi dan melemparkannya ke arah naga berserk. Wush! Muawom! Naga berserk mengayunkan ekornya ke arah King Sui sebagai pembalasan tetapi dengan cepat menemukan tubuhnya agak kaku saat berbalik untuk mengayunkan ekornya yang sangat besar. Kekakuan terasa jelas dan King Sui memperhatikan ayunannya 30% lebih lambat dari sebelumnya, tampaknya tidak koheren dengan gerakan keseluruhan naga. Serangan petir Valet, Kratat, Duar, Siuh-siuh.
King Sui melemparkan dua manik-manik kotstel 10.000 tahun yang telah dia persiapkan sebelumnya menuju naga berserk. Senjata-senjata ini telah dimurnikan secara menyeluruh dengan racun. Dia membidik saat lawannya membuka matanya dan menggunakan sambaran petir valet untuk memaksanya terbuka sebentar. Petir dari binatang guntur dipukul lebih awal agar serangan petir valet terakumulasi menjadi efek setrum. Jaring laba-laba beracun Black Jade. Wash! Semua serangan King Sui dilepaskan dalam sekejap. Pupu, tak dapat disangkal, naga berserk cukup kuat namun memiliki satu kelemahan, bola mata. Kelopak mata terbuat dari sisik, jadi mencolok mata secara terbuka atau melalui serangan diam-diam saat mata tertutup tidak akan berguna. Naga berserk tidak bisa terhuyung-huyung tidak peduli serangan apa yang dia lancarkan terhadap binatang yang menjulang tinggi itu. Jika serangan petir valet tidak memiliki kemampuan yang dapat mengabaikan status binatang iblis lain dengan level yang sama, naga berserk tidak akan terpana sesaat dan menciptakan kesempatan bagi King Sui untuk menyerang. Meskipun serangan petir valet bisa mengabaikan perbedaan kekuatan antara lawannya dan dirinya sendiri, itu hanya membutuhkan waktu sesaat yang setara dengan sekejap mata untuk membuat naga berserk dengan kekuatan seperti itu. Muawom! Muawom! Namun naga itu tidak mati. King Sui memandang naga berserk yang meronta-ronta di tengah-tengah jaring laba-laba beracun Black Jade dan langsung teringat akan elemen racun web. Dia tahu naga itu pada akhirnya akan mati, tetapi itu akan memakan waktu lama sebelum racun itu bisa menghilangkan nyawa darinya. Senjata tersembunyi manik-manik tidak sebesar bola mata naga, tetapi masih bisa menyengat bola mata seperti tusukan jarum. Tidak peduli seberapa kuat naga berserk itu, racun dari manik-manik kotstel akhirnya akan memasuki sistemnya dan menghancurkan pikirannya. Binatang guntur adalah binatang iblis tipe kontrol, jadi sejak awal pertempuran, King Sui telah berencana menggunakan kemampuannya untuk mencocokkan dengan senjata tersembunyi melawan naga berserk. Petir bisa membuat binatang buas yang tangguh itu mati rasa, sementara sambaran petir valet bisa membalikkan jalannya peristiwa dalam sekejap ketika King Sui ditemukan terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. King Sui telah mengambil jaring laba-laba beracun Black Jade karena racun yang diinfuskan di jaring tidak efektif melawan naga berserk di depannya. Untungnya, Berserk Dragon sudah sekarat karena terus berjuang mati-matian dari cengkeraman kematian. Namun, King Sui cukup tertekan. Dia cemas apakah dia harus menggunakan naga berserk ini untuk pemurnian iblis atau sebagai bahan untuk menempa senjata dan baju besi. Naga berserk sangat besar dan setiap bagian tubuhnya pada dasarnya adalah harta karun baginya. Ini sangat menggoda bagi King Sui, terutama kulit binatang itu. Kulit dianggap sebagai bahan terbaik yang akan digunakan untuk menempa baju besi perang, rok perang, atau segala jenis baju besi berlapis. Berbicara tentang kulit, dia langsung teringat pada kulit kaisar buaya raksasa punggung emas. Kulit buaya telah digunakan untuk menempa baju besi perangnya, yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan pertahanan yang hebat setelah dilengkapi, tetapi karena peraturan dunia, efek yang dihasilkan berkurang menjadi jumlah yang kecil. Meskipun orang lain akan mendapatkan keuntungan lebih jika mereka memakainya, itu karena mereka belum mencapai titik di mana kekuatan mereka akan dibatasi oleh peraturan dunia. Setelah dia merenung sejenak, dia memutuskan untuk meninggalkan ide mengubahnya menjadi material sama sekali. Tungku pemurnian setan primordial. Luan-luan, coba letakkan formasi di sekitar area. Ucap King Sui pergi untuk berdiri di samping Luan-luan dan berkata sambil tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, pengetahuan Luan-luan tentang formasi telah meningkat secara dramatis di bawah bimbingan King Sui. Ingatan dan pemahamannya tentang Heart of Seven Orifices juga luar biasa. Meski begitu, dia masih sedikit berpengalaman, jadi dia harus terus mengasah kemampuannya dengan ketekunan yang konstan. King Sui membiarkan Primordial Demon Refining Furnace tumbuh lebih besar sementara dia terus memasukkan ki-nya ke dalam tungku. Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah memperoleh sedikit kemahiran dalam menggunakan api Primordial Flame Whip dan Primordial Flame Drill yang dia temukan baru-baru ini.
Dalam kasus ketika dia telah menggunakan Primordial Flame Whip melawan Berserk Dragon, dia hanya bisa memaksakan serangkaian teriakan marah dari naga tanpa menimbulkan kerusakan berat apapun pada tubuhnya. Latihan api primordial lebih efektif, yang telah berhasil menyebabkan naga itu mengaum dengan tangisan yang lebih intens dan geram. Meskipun sedikit efektif, Primordial Flame Drill bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan naga Berserk. Namun, api yin dalam api primordial mampu membakar jiwa naga, tetapi hanya untuk sementara saat naga Berserk menjadi lebih marah dan kejam. Dari itu, King Sui mengetahui bahwa dia masih perlu memperkuat kekuatan api primordialnya. Dia bisa merasakan bahwa api berada pada level di mana kekuatan potensinya mulai dikendalikan oleh peraturan dunia. The Heart of Rock telah mencapai tahap sukses besar, yang masih jauh sebelum bisa mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. King Sui yakin bagaimanapun, energi spiritualnya masih sangat kuat dibandingkan dengan penjinak binatang atau alkemis kuat lainnya. Kultivasi energi spiritual seseorang selalu dianggap sebagai aspek paling sulit dari jalur kultivasi. Dia memiliki perasaan bahwa energi spiritualnya saat ini berada pada level yang sama dengan wanita di peti mati kristal ketika dia pertama kali bertemu dengannya, atau bahkan mungkin sedikit lebih tinggi darinya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa energi spiritualnya telah dibatasi oleh peraturan dunia, sama seperti miliknya. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Namun, King Sui tiba-tiba menjadi terkejut. Pikirannya terputus ketika dia melihat apa yang terjadi dengan tungku di depannya. Tungku pemurnian setan primordial telah tumbuh begitu besar sehingga mampu menutupi naga Berserk sepenuhnya. Tungku raksasa kemudian memancarkan lingkaran cahaya kuno, yang mendorong King Sui untuk memfokuskan pikirannya pada tungku sepenuhnya. Konsentrasi terfokus tingkat tinggi. Muawom. Naga Berserk telah berjuang untuk beberapa saat sebelum menjadi tidak bergerak sama sekali. Tungku raksasa itu kemudian perlahan menyusut, kemudian memperlihatkan tanah tandus, membuat seluruh area tampak lebih besar. Tungku pemurnian setan primordial menjadi berbeda tetapi semakin kecil. Api primordial King Sui terbakar dengan intensitas tertinggi, menyusutkan tungku hingga setengah dari ukurannya secara perlahan. Setiap proses memakan waktu sekitar 15 menit sebelum menyusut menjadi setengah dari ukurannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.